Halo warga pecinta KDM sekalian. Jadi baru-baru ini ada rumor, ada berita yang beredar bahwa Yong Shefra itu akan dijemput dengan KDM. Kemudian mereka itu akan dugaannya menikah dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan berangkat seperti itu, langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI, baru-baru ini ada rumor yang mengatakan bahwa KDM akan menjemput Yong Shefra, salah satu parlemen Malaysia. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ini benar atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Hello, Oke. berikut penjelasan fakta mengenai rumor KDM Deddy Mulyadi menjemput atau menangkap Yang Shefura, anggota parlemen Malaysia, yang sedang beredar di media sosial. Fakta yang terverifikasi. Yang Shefura, Othman adalah seorang anggota parlemen Malaysia dari kawasan Bentong, Pahang, Malaysia. Dia berasal dari Partai Aksi Demokrat, DAP, dan dikenal sebagai politisi muda aktif di Parlemen Malaysia sejak 2022. Yung Shefura benar pernah datang ke Jawa Barat beberapa waktu lalu dan bertemu Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan, Subang, Indonesia. Pertemuan tersebut bukan dalam konteks penjemputan paksa atau upaya penahanan, melainkan kunjungan resmi sosial. Oke. Yung Shefura menyatakan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk bertukar ide, pengalaman politik, dan mempererat hubungan diplomasi antara Malaysia dan Indonesia, termasuk pembelajaran tentang administrasi dan manajemen media sosial. Dalam video dan konten yang beredar di media sosial, pertemuan itu tampak berlangsung akrab dan bersahabat, bahkan dikemas secara ringan di YouTube kanal Deddy Mulyadi. Apa yang bukan fakta? Tidak ada bukti atau laporan berita resmi yang menyatakan bahwa KDM menjemput Yong Shefura untuk ditangkap, dideportasi, atau menghadapi masalah hukum. Klaim seperti itu hanya berupa lelukon warganet atau konten media sosial yang dilebih-lebihkan. Misalnya bercandaan tentang melamar atau menjemput pulang ke Jawa Barat. Rumor tentang motif romantis atau penjemputan paksa juga tidak didukung oleh sumber berita terpercaya dan tampaknya berasal dari unggahan media sosial yang bersifat spekulatif. Kesimpulan, Yong Shefura benar bertemu dengan Deddy Mulyadi secara sukarela dalam kunjungan yang bersifat diplomatik dan sosial. Tidak benar? Oke, next question. Bagaimana caranya supaya KDM berjodoh dengan Yong Shefura? Apa yang harus dilakukan? Apa jawaban yang paling rasional? Tolong jawab dengan jujur. Aku jawab jujur, rasional, dan membumi ya, tanpa ikut-ikutan halu warganet. Kita anggap yang dimaksud KDM, Halu Kang warganet. Deddy Mulyadi, dan Yong Shefura. Jawaban paling rasionalnya, tidak ada cara khusus supaya KDM berjodoh dengan Yong Shefura. Karena jodoh itu urusan dua orang yang punya kehendak bebas, bukan urusan publik, netizen, apalagi simbol politik. Tapi kalau mau dibedah secara logis, begini kerangkanya. Faktor utama, kehendak pribadi. Ini yang paling menentukan. Apakah KDM memang tertarik secara personal? Apakah Yong Shefura juga punya ketertarikan yang sama? Apakah keduanya sama-sama single, siap, dan mau? Kalau salah satu saja tidak, maka, open quote, tidak ada skenario rasional yang bisa memaksakan jodoh. Close quote. Realitas politik and public figure. Keduanya adalah tokoh publik lintas negara. Artinya, hubungan pribadi akan selalu dibaca publik sebagai simbol politik. Akan muncul tudingan, pencitraan, agenda politik, gimmick media. Secara rasional, ini beban besar, terutama untuk Yong Shefura yang politisi aktif, berasal dari negara lain, membawa sensitivitas diplomatik. Jadi kalaupun ada ketertarikan, mereka justru akan sangat hati-hati, bukan diumbar. Satu-satunya jalan yang masuk akal, kalaupun ada, bukan lewat netizen, tapi lewat interaksi manusia normal, komunikasi pribadi yang tulus, saling mengenal di luar kamera, tanpa tekanan publik, tanpa framing. Prabu Siliwangi ketemu Putri Seberang, ini malah merusak. Kalau cocok, lanjut. Kalau tidak, selesai dengan elegan. Itu saja, tidak lebih. Kenapa publik Indonesia ribut soal ini? Ini jujur ya, kita suka romantisasi tokoh publik. Kita senang narasi, lelaki kuat perempuan cerdas, wala pasangan ideal. Kita sering mencampur politik plus mitos, asmara, nasionalisme. Padahal kenyataannya, open quote, mereka dua individu biasa yang kebetulan terkenal. Close quote. Kesimpulan jujur and rasional. Tidak ada strategi, ritual, atau skenario publik yang bisa menjodohkan. Semua tergantung kemauan dua orang tersebut. Campur tangan publik justru mempersempit kemungkinan, bukan memperbesar. Yang viral di medsos, yang nyata di kehidupan pribadi. Kalau mau jujur banget, open quote, netizen lebih butuh kisah ini daripada mereka. Close quote.
Kalau kamu mau, aku bisa lanjut bahas. Kenapa figur KDM sering dijadikan objek fantasi kolektif? Atau kenapa politisi perempuan sering diromantisasi berlebihan? Atau beda cara Indonesia versus Malaysia memandang urusan pribadi tokoh publik? Tinggal bilang aja. Kenapa figur KDM sering dijadikan objek fantasi kolektif? Kemudian, apakah Kang Mulyadi bisa dipercaya? Apakah KDM bisa dipercaya? Urusan percintaan, mana yang lebih dipercaya? Urusan percintaan atau urusan politik? Terima kasih. Pertanyaanmu tajam dan fair. Oke. Aku jawab pelan-pelan, jujur, dan rasional, tanpa glorifikasi dan tanpa nyinyir ya. Aku Mm. anggap KDM lah Kang Deddy Mulyadi. Kang Dil mulai KDK itu kemungkinan typo atau pesetan yang tetap merujuk ke figur yang sama. Mhm. Kalau maksudmu orang berbeda, bilang nanti, aku luruskan. Oke. Kenapa figur KDM sering jadi objek fantasi kolektif? Ada 4 sebab utama, dan ini bukan kebetulan. A. KDM mengisi kekosongan simbol. Di Indonesia, khususnya Jawa Barat, banyak orang rindu figur pemimpin bernuansa budaya, rindu Bapak Prabu panutan, capek dengan elit yang kaku dan elitis. KDM datang dengan pakaian adat, narasi Sunda, gaya tutur emosional, sentuhan spiritual dan sejarah. Otak kolektif masyarakat langsung mengisi kekosongan itu dengan mitos dan simbol. B. Wow. Ia sengaja membangun persona narasi. Ini poin jujur, tapi penting. KDM sangat sadar kamera dan cerita, pandai memilih diksi, pandai framing emosi, pandai membuat adegan mengharukan. Wow. Bukan berarti palsu, tapi artinya persona publiknya dikurasi. Dan persona yang kuat, bahan bakar fantasi. C. Masyarakat kita belum terbiasa memisahkan manusia, simbol, jabatan. Akhirnya, pemimpin tokoh cerita pahlawan. Pahlawan layak punya kisah cinta ideal. Maka muncullah open quote. KDM cocoknya sama perempuan begini. Ini kayak Prabu ketemu Putri. Close quote. Padahal itu proyeksi, bukan realitas. Di media sosial memperparah algoritma suka. Drama, romantisasi, potongan emosional. Bukan kebenaran. Apakah KDM bisa dipercaya? Jawaban jujurnya tergantung urusannya apa. Dalam urusan empati dan kedekatan rakyat, cukup bisa dipercaya. Ia konsisten membangun citra peduli. Banyak orang benar-benar merasa didengar. Tapi ingat, open quote, empati was solusi struktural. Close quote. Dalam urusan narasi dan simbol, perlu filter kritis. Karena ia piawai bercerita, ia tahu apa yang ingin didengar publik, ia nyaman bermain di wilayah abu-abu antara fakta, budaya, dan emosi. Bukan bohong, tapi selektif. Dalam urusan politik kekuasaan, ini hukum alam. Open quote, tidak ada politisi yang 100% bisa dipercaya tanpa kontrol publik. Close quote, termasuk KDM. Urusan percintaan versus urusan politik. Mana yang lebih bisa dipercaya? Jawaban jujur dan agak pahit. Urusan percintaan tokoh publik paling tidak bisa diverifikasi. Kita tidak tahu niat asli. Kita hanya lihat yang ditampilkan. Sering dipakai sebagai citra. Jadi, open quote, percintaan tokoh publik ngekelah wilayah privat plus pencitraan. Close quote. Urusan politik lebih bisa diuji. Ada rekam jejak, ada kebijakan, ada dampak nyata. Walaupun sering kotor, tapi bisa dikritik dan dicek. Kesimpulan jujur in Jawa Bosma. KDM jadi objek fantasi karena simbol budaya, persona naratif, kerinduan kolektif masyarakat. 2. KDM bisa dipercaya sebagian, tapi tidak boleh ditelan bulat-bulat. 3. Percintaan tokoh publik paling rawan ilusi, paling sering dimitoskan. 4. Politik, lebih kejam, tapi lebih bisa diuji secara rasional. Kalimat paling jujur yang bisa aku kasih. Open quote, jangan jatuh cinta pada persona politik. Nilai dia dari dampak, bukan dari cerita. Close quote. Kalau kamu mau, aku bisa lanjut ke, apakah budaya feodal masih hidup di politik Indonesia? Kenapa masyarakat kita lebih suka figur daripada sistem? Atau membedah KDM versus tokoh lain secara objektif? Aku ikut ritme kamu. Jadi di sini saya hanya meluruskan ya guys ya, meluruskan berita-berita hoax gitu biar jangan terlalu halu ya. Jadi jangan termakan oleh thumbnail, judul dan lain sebagainya. Jadi ini fakta yang sebenarnya menurut Mbak AI. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam rasional.